Oke, kita ke informasi berikutnya. Ini kami hadirkan informasi mengenai hal yang menjadi perhatian banyak warganet ketika ada sepasang anjing yang dinikahkan dengan adat Jawa. Nah, ini yang ramai bahkan juga menuai sejumlah kritik pemirsa. Jadi Jojo dan Luna ini adalah sepasang anjing yang kemudian dinikahkan dengan adat Jawa di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta pada saat 15 Juli lalu. Pernikahan kedua anjing tersebut bahkan viral di media sosial karena cukup serius loh baik prosesi pernikahannya menggunakan adat Jawa dari segi prosesi arak-arakan di awal hingga berbagai ornamen yang digunakan nih sama persis dengan pernikahan adat Jawa pada warga seperti biasanya begitu ya. Ya, Jojo dan Luna ini bahkan mendapatkan pemberkatan oleh Romo dari Gereja Santo Fransiskus Assisi Paroki Lorenzo Heli. Dan untuk perhelatan ini kedua pemilik anjing ini mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Seperti orang nikahan pada umumnya. Berapa 200 juta. baik? Nah, itu dia. Buat si Jojo dan Luna ini ya. Dan akhirnya pernikahan sepasang anjing ini mendapatkan kritik. Salah satunya datang dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memprotes keras acara tersebut. Ya, kalau gitu langsung saja kami akan ajak Anda pemirsa berbincang bersama dengan Ibu Dian Laksmi Pratiwi selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Ibu Dian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Sugeng Enjang, Pak Maria, Ya, Bu Maria, Pak Bu Dian. Ya, Bu Dian tentu sudah melihat juga ya bagaimanakah video yang viral di media sosial pernikahan sepasang anjing tadi yang terjadi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Kritik keras seperti apa yang dilontarkan oleh Dinas Kebudayaan DIY? Ya, sebenarnya kalau saya nonton sampai habis itu rasanya tidak tega. Jadi kritik mungkin yang kami sampaikan adalah bagian dari pernyataan sikap kami. Mengapa kami perlu dan penting ini kami sampaikan karena bagian dari tugasan pokok fungsi kami di Dinas Kebudayaan adalah pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Nah, ketika kami melihat bahwa prosesi itu menggunakan sebagian besar adalah identitas dari gaya gagrak ngayuk Jokarto gitu ya, meskipun sebenarnya ada mixnya gitu, tetapi cukup banyak dari busana dan lain-lain dari prosesi. Nah, ini menjadi keprihatinan yang cukup serius bagi kami, mengingat upacara adat pernikahan ini secara hukum dan fisik upacara dan nilainya ini sudah dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kebudayaan. Dan juga kami secara khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki perda istimewa tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Satu lagi yang cukup memprihatinkan bahwa upacara adat ini sebenarnya sudah mendapatkan khususnya untuk pernikahan dengan nama upacara Daur Hidup Toto Coro Polokromo ini mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi ini adalah pengakuan nasional terhadap karya budaya yang berupa upacara adat tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan bahkan bajunya yang menjadi bagian dari rangkaian itu juga sudah mendapatkan penetapan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi sebenarnya ini bukan hanya milik Jogja tetapi milik nasional. Tapi di luar itu semua bahwa nilai-nilai yang kemudian diturunkan kepada kami secara turun-menurun dari generasi ke generasi, detail semua itu memiliki makna, memiliki nilai, dan yang itu adalah sesuatu hal yang cukup sakral dan menjadi satu identitas dan jati diri kami di Yogyakarta. Karena mungkin tidak Yogyakarta tapi seluruh Indonesia yang mungkin memiliki adat yang sama. Iya. Kemudian kita kan tahu betul ya, apalagi untuk adat pernikahan Jawa kan tidak hanya adat Yogyakarta, ada juga adat Solo. Tapi sekali lagi konfirmasi untuk kami kaum awam Bu, yang terjadi dalam pernikahan anjing yang berada di Jakarta tersebut adalah adat kebudayaan Yogyakarta yang dipakai ya Bu ya? Ya, kalau dari melihat beberapa rangkaian perangkat prosesinya
dari busananya aja sudah jelas itu Yogyakarta, meskipun juga tidak terlalu Iya. pakem gitu ya. Nah, inilah yang Prosesi apa sih Bu yang kemudian ada Bu di sana Bu? nah itu seperti bawa kembang mayang, kemudian ada panggihnya dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi bagian, meskipun itu tidak, tapi pernik-pernik itu kemudian pakai kuluk itu ya, yang di atas itu. Kemudian bajunya, kemudian perangkat peralatan pendukung di dalam upacara tersebut gitu ya. Ini juga menjadi satu prosesi yang memang sudah menjadi bagian dari adat istiadat di daerah istimewa Yogyakarta. Identitas-identitas itu sudah diakui oleh nasional, sehingga memang Mendikbud sudah memberikan sertifikat itu ya. Oke, Budian sempat menyinggung karena prosesi adat pernikahan Yogyakarta ini juga sudah tertuang dalam aturan, ada undang-undang begitu Bu ya. Nah, kalau misalnya seperti yang terjadi di Jakarta ini, apa pelanggarannya Bu? Sebenarnya kalau untuk undang-undang kebudayaan itu agak susah gitu ya. Jadi daripada kebudayaan itu, terutama bagi kami, semata-mata bukan hanya karena kemudian hukum sanksi gitu ya, tapi kami memiliki kepentingan yang jauh lebih besar bahwa kami harus meluruskan beberapa penyimpangan-penyimpangan yang nanti akan berdampak pada informasi-informasi kami kepada generasi penerus. Jadi memang ketika kami mengampu beberapa karya budaya tersebut yang memang sudah ditetapkan, maka kewajiban kami adalah melestarikan, dan melestarikan itu tidak hanya secara fisik tapi nilai dan marwahnya. Nah, nilai dan marwah sendiri itu kalau di daerah istimewa Yogyakarta memang juga sudah diperdakan. Jadi kalau kami memang secara sanksi, saya yakin ini sudah mendapat sanksi sosial di masyarakat. Jadi bagian dari kami adalah kepentingan kami mengedukasi masyarakat bahwa terjadi hal-hal yang memang tidak seharusnya. Semua memiliki kodrat, semua memiliki peruntukan. Ya, mohon maaf Bu, ini kan bagian dari edukasi begitu ya. Sudah ada komunikasi langsung antara Dinas Kebudayaan DIY bersama dengan pihak penyelenggara Bu? Kami sudah berkoordinasi sebenarnya dengan teman-teman paguyuban komunitas seperti Panoto Adicoro Yogyakarta, dan juga punya paguyuban seluruh Indonesia juga. Kemudian dengan pihak penyelenggara sudah ada komunikasi Bu? Kalau kami kemarin komunikasi internalnya itu dengan beberapa komunitasnya juga langsung berhubungan dengan pihak penyelenggara. Dan memang beberapa teman-teman ini kami, ya karena itu hak dari teman-teman asosiasi juga untuk memberikan somasi dan juga memberikan sanksi permohonan maaf secara terbuka. Ya. Dan Budian, kami di Dinas Kebudayaan akan mengambil porsi yang lebih untuk meluruskan dan mengedukasi. Oke, ada proses meluruskan dan juga mengedukasi. Nah, si pemilik anjing ini kan akhirnya juga meminta maaf ya Bu ya? Ya, sudah ada surat permohonan maaf ya. Masyarakat gitu. Apa respon dari Budian dan juga jajaran dengan permintaan maaf si pemilik anjing ini? Ya, kalau bagi kami permintaan maaf itu menjadi bagian yang kami apresiasi. Jadi sebenarnya mungkin ketidaktahuan dan ketidakpahaman itu menjadi bagian gitu ya, menjadi bagian bersama. Sehingga proses-proses ini yang memang harus kita jalani, tetapi permintaan maaf adalah starting point yang sangat bagus untuk kemudian pihak-pihak tertentu itu untuk mulai bisa mengenali dan bahkan kemudian memahami. Tetapi yang penting adalah respect atau menghargai bahwa masing-masing budaya memiliki karakter dan keunikan yang mungkin tidak bisa akan disamakan dengan persepsi dari pemikiran-pemikiran atau budaya yang berbeda. Sepakat. Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Dian Laksmi Pratiwi, Kepala Dinas Prof Daerah Istimewa Yogyakarta atas waktunya pagi hari ini, edukasi, pencerahan juga untuk kita semua. Terima kasih banyak Bu Dian. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam.